puasa di hadapan ini untuk doa puasanya. Siapa sangka setelah hampir 3 tahun mungkin ini ya doa puasa ini adalah kali pertama saya berada di hadapan kita. Syukur sangat saya berterima kasih juga kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi peluang untuk saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau mengimbau kembali saat pertama kali saya melangkah ke seminar ini 3 tahun dahulu, lebih kurang 3 tahun, hampir 3 tahun yang lepas, saya memasuki sebagai pelajar mendaftar pada bulan Januari tahun 2021. Sepanjang tahun itu hampir sampai 2 tahun kita tidak melangkah masuk ke gereja. Kita tahu masa itu adalah musim pandemi, penyakit COVID-19. Kita tidak beribadah di gereja. Gereja ditutup atas perintah kerajaan Malaysia, PKP MCO. Mungkin berbeza suasana kita pada hari ini yang begitu dahsyat sekali, menari, boleh menyanyi sebuah. Kami pada masa itu beribadah hanya di asrama masing-masing. Masih saya ingat saudara kita, ketua MDB kita mengatakan, saudara Nick mengatakan, saya satu-satu sepertinya belajar di asrama saja, tidak ke kelas itu. Jadi cepat sudah masuk keluar kelas saya. Coba pada masa itu tahun 2020 mulai berita berburuk. Nah, kita lihat kita juga tidak mengadakan kelas di tempat kelas kita masing-masing. Kita belajar di rumah guru, belajar di rumah tamu. Suasana yang agak berbeda. Nah, kalau dilihat dari aspek kita berdoa beribadah, kita hanya berdoa di kelompok kecil, masing-masing di tempat masing-masing. Kalau mau berdoa dengan SIB, pada masa itu ada yang mula-mula belajar sudah menggunakan Zoom, Cloud Meeting secara online, berdoa secara atas talian. Pada waktu itu bahan doa ataupun perkara doa yang sering kali kita senaraikan, biasa kita dengar pada masa itu, sudah tentunya kita mau dibebaskan daripada ancaman penyakit COVID-19 ini. Tidak ada orang mau duduk rumah lama-lama, tidak pergi lawas. Kalau ibadah pelayanan luar pun saya tidak pernah tahun pertama keluar, hanya nampak bandar lawas saja. Tidak kenal jemaat, siapa jemaat di sekeliling, tidak pernah ada pelayanan luar pada masa itu. Karena kita tegakkan, kita disekat pada masa itu. Nah, perkara doa, ada yang berdoa pada masa itu meminta dia tembok jadi diselamatkan. Ada yang berdoa secara pribadi dia dapat diberi kebebasan untuk berjumpa dengan ahli keluarga yang berada jauh. Mungkin ada yang bekerja di Brunei, tidak di Pasempadan masuk Malaysia pada masa itu. Itulah pengalaman kami. Saya masih ingat dari tahun 1 yang ada sekarang kelas saya adalah Ibu Mini, Ibu Huruf, Saudari Losia, saya, ya kami berempat yang masih tinggal. Nah, pada hari ini, pada waktu ini, pada saat ini, kita sangat bersyukur Tuhan sepertinya telah menjawab segala permohonan, permintaan kita pada masa itu, secara tidak secara. Ada juga demikian, namun demikian kita dapat merasakan juga apakah doa kita ini semua telah dijawab dari satu aspek lain. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengetahui pada dasarnya berdoa itu adalah komunikasi satu arah kepada Tuhan Allah Bapa kita
bukan sahaja kita berdoa di dalam gedung gereja ataupun kita naik gunung Murut, kita berdoa di sana. Kita juga boleh berdoa di dalam kereta, di dalam kendaraan kita juga boleh berdoa di atas katil, di hospital sana kita juga boleh berdoa. Demikianlah tempatnya kita berdoa. Dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan yang kita alami, dalam segala permasalahan yang kita hadapi sebagai orang percaya, orang yang telah mengenal siapakah itu Yesus Kristus, apakah sikap-sikap Yesus Kristus yang telah dinyatakan melalui Alkitab. Kita percaya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berdoa kepada Allah Bapa di surga. Namun demikian, sedih sekali masih terdapat orang-orang di sekitar kita, di tempat kita, baik saudara-saudara terdekat kita, di dalam keluarga kita sendiri, rekan-rekan kita, mungkin juga ada sahabat-sahabat kita di tempat ini yang tidak berdoa dan kurang percaya bahwa sesebuah doa itu akan dijawab oleh Tuhan ataupun dikabulkan oleh Tuhan. Tentu saja mereka ini tidak mau berterus terang di hadapan dan mengakui itu di hadapan orang lain. Coba bayangkan, seandainya kita berdoa dan 1 menit kemudian doa kita Tuhan memberi jawabannya, siapa yang tidak mau berdoa? Saya percaya semua kita akan berdoa. Kita tahu jawabannya dari Tuhan semenit ataupun 60 saat kemudian kita tahu Tuhan katakan ya saya menjawab doa kamu, ataupun Tuhan katakan tidak, doa kamu tidak dijawab, ataupun Tuhan katakan tunggu dulu. Alangkah bagusnya begitu. Namun saudara dan saudari yang dikasihi, Alkitab tidak mengajarkan begitu. Sungguh pun Yesus ataupun Tuhan kita menjanjikan Dia akan menjawab doa kita. Namun Dia bukanlah jawaban yang segera ataupun instan, jawaban yang kita hendaki itu. Kadang-kadang kita dapat lihat secara langsung, kadang-kadang doa ini dapat dikabulkan dengan ataupun dijawab dengan cara yang berbeza daripada apa yang kita minta. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pada hari ini sesuai dengan doa puasa kita, firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan hal berdoa. Maka tema khotbah yang akan saya sampaikan dan kita sama-sama pelajari sebentar lagi adalah ajaran dan teladan Yesus dalam hal berdoa. Kalau pada sesi 1 tadi saudara, kita telah belajar, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, apakah sikap-sikap yang patut kita ikuti daripada jemaat surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini tadi. Maka sekarang kita masa ini kita akan belajar apakah ajaran dan teladan yang telah diajar oleh Tuhan Yesus itu dalam satu perkara yang itu dalam hal berdoa. Kita akan melihat daripada 3 garis besar. Yang pertama, Yesus ini mengkritik motivasi berdoa yang salah yang terdapat di Matius pasal 6 ayat 5. Garis besar yang kedua, Yesus dia memberi contoh sebuah doa, mengajarkan sebuah doa. Dan yang ketiga, Yesus melakukan apa yang telah dia ajarkan tentang hal berdoa ini. Nah, kita akan lihat satu persatu daripada garis besar ini. Daripada ketika garis besar ini diharap selepas khotbah ini disampaikan, kita mempunyai pengharapan bahawa kita sebagai hamba Tuhan akan memperoleh satu pengetahuan yang benar tentang cara
yang kita dapat sebagai hamba Tuhan yang telah siap dibentuk pada satu masa nanti, kita akan membawa jemaat kita untuk beribadah bersama-sama dan kepada Tuhan dengan cara yang benar. Kita akan masuk kepada poin yang pertama. Dikatakan di sana Yesus mengkritik motivasi berdoa yang salah. Kita lihat di Injil Matius pasal 5. Anda boleh tengok di Alkitab ataupun boleh dilihat di skrin besar. Dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka sudah mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Kalau kita lihat gambar ini, mereka ini berdoa bagaimana? Kalau berdiri di rumah ibadat, mungkin kita boleh berpikir ini yang berdoa dengan motivasi yang benar. Dia di dalam rumah ibadat berdiri, mungkin berdiri di hadapan. Bagaimana pula dengan di tikungan jalan raya? Apakah yang dimaksudkan ini? Saudara-saudari yang dikasihi, kalau kita menggali dari konteks dan latar belakang orang Yahudi, mereka merupakan satu bangsa di dunia ini yang mempunyai kebiasaan ataupun kekerapan berdoa yang lebih banyak daripada bangsa-bangsa lain. Mereka mempunyai disiplin kerohanian yang ketat. Orang Yahudi ini banyak sekali doa mereka. Sebagai contoh, saya memberi yang pertama. Di dalam sehari mereka ada doa, dipanggil doa 3 kali sehari. Jam 9 mereka berdoa. Jam 12 tengah hari mereka berdoa. Jam 3 petang mereka berdoa lagi. Nah, di sini ada 3 kali berdoa dalam sehari rutin mereka. Setiap hari mereka berdoa. Di samping itu, mereka juga ada satu doa yang disebut doa Shema. Doa Shema ini adalah sebuah doa pengakuan iman orang Israel. Doa ini diambil daripada teks Ulangan pasal 6 ayat ke-4. Dikatakan di sana, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekali lagi saya ulang, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka itu merupakan doa Shema yang merupakan pengakuan iman oleh orang Yahudi yang sering kali diucapkan berulang-ulang kali di dalam kehidupan seharian mereka. Mereka selalu berdoa Shema ini mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah mereka, Tuhan itu adalah Esa. Kalau kita pada hari ini kita mempunyai pengakuan iman asli kita, seperti yang kita baca semalam hari ini, aku percaya kepada Allah Bapa di surga, pencipta Khalik langit dan bumi dan seterusnya. Mereka itulah maksudnya pengakuan iman orang Yahudi. Mereka mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengar orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Selain daripada doa itu tadi, yang pertama doa 29, 12 dan 23. Yang kedua doa pengakuan iman oleh orang Yahudi. Ada berbagai lagi, banyak lagi doa yang mengatakan bahwa orang Yahudi ini mempunyai kebiasaan doa yang sangat kuat. Doa khusus, misalnya kalau mau keluar dari kota, kalau mau masuk ke dalam kota, mereka berdoa. Kalau lihat cerah cahaya matahari, mereka pun berdoa. Kalau malam hari, mereka pun berdoa. Setiap perkara mereka sering kali berdoa. Dan ada juga 18 jenis doa yang harus diulang-ulang setiap hari. Doa
Yesus ini. Nah, kerana itu saudara-saudara, bangsa Yahudi ini bangsa doa. Doa memainkan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan keberagamaan orang Yahudi ini. Poin utama tadi saya mengatakan Yesus ini mengkritik motivasi berdoa yang salah. Nah, bagaimana motivasi berdoa yang salah? Di sini letaknya persoalannya. Kalau kita lihat orang-orang tertentu, terdapat orang yang berdoa dengan motivasi yang salah. Misalnya menjelang jam 12 tengah hari, kita tahu kita boleh bekerja di kota, kita boleh bekerja di ladang orang Yahudi. Ketika hampir jam 12 tepat, mereka sengaja berjalan-jalan. Mereka berjalan-jalan, dikatakan tadi, di tikungan jalan raya. Maka ketika jam 12, kewajiban mereka adalah berdoa. Mereka berdoa di tikungan jalan-jalan raya. Mereka orang Yahudi. Kalau kita lihat yang gambar tadi, yang memakai tudung itu berdiri di sana, kita tahu apakah motivasi yang Tuhan kritik tentang mereka. Didapati banyak orang berdoa di rumah ibadat, di tikungan jalan raya, di pasar, ada yang berdoa di ladang mereka, bermacam-macam. Kenapa Yesus mengkritik mereka? Ada yang berdoa, sungguh-sungguh berdoa, tetapi ada yang motivasi mereka yang salah. Mereka mau dilihat oleh orang. Maka dengan sengaja mereka mencari tempat umum, di khalayak umum, sewaktu mereka berdoa, supaya orang dapat lihat mereka berdoa, supaya orang dapat dengar mereka berdoa. Dan ini sepertinya menonjolkan diri bahwa mereka lebih rohani daripada orang-orang lain. Maka Yesus berkata, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat oleh orang. Di Matius 6 pasal 6, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Allah Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini berarti, ini bukan berarti ya, doa itu harus kita masuk dalam kamar kita berdoa. Ini berarti membawa mana doa yang haruslah bersifat pribadi, hanya antara engkau dengan Tuhan saja. Itu adalah komunikasi satu hal. Tetapi praktik yang terjadi bukanlah praktik yang berdoa secara berdoa kepada Allah Bapa vertikal ke atas. Namun apa yang mereka lakukan, mereka berdoa secara horizontal agar mereka dilihat dan didengar oleh orang lain doa-doa mereka. Nah, kita lihat di sini Yesus mengkritik doa yang mengharapkan adanya relasi atau hubungan secara horizontal, ke tepi, ke kiri, ke kanan ini. Doa ini hanyalah kepada Bapa di syurga dan tidak boleh ada tujuan lain. Ini adalah motivasi doa yang benar. Seringkali kita berdoa, mulut kita mengucapkan ya Bapa, ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di syurga. Tetapi kadang-kadang kita mempunyai tujuan yang horizontal. Maksudnya tujuan agar orang mendengar, agar orang melihat kita lebih rohani daripada orang lain. Seringkali kita berdoa dalam hati kita kepada Allah Bapa di syurga. Motivasi kita berdoa supaya dilihat oleh orang itu, supaya didengar oleh orang itu adalah masalah ya.
itu adalah salah. Ingat, motivasi doa tidak boleh selain dari kepada alamatnya kepada Allah Bapa di surga. Saya mengutip sebuah buku yang ada di perpustakaan kita di Seminari ini, yang ditulis oleh Christopher Nabayan, penerbit wawasan penabur. Dikatakan tujuan utama adalah kepada Bapa di surga. Yesus dengan singkat menyebut Bapa. Bapa ini melambangkan seseorang yang memberi kita hidup. Dia tidak pernah memberi kita hidup secara Dia memberi kita hidup secara jasmani. Ini bermaksud Allah sumber kehidupan kita. Pada Allah alamat kita berdoa. Nah, demikianlah garis besar yang pertama, dan kita akan masuk seterusnya kepada garis besar yang kedua. Garis bagaimanakah? Apakah teladan? Apakah ajaran Yesus? Ini dalam hal berdoa. Yang kedua adalah Yesus ini memberi satu contoh kepada kita sebuah doa. Di Matius pasal 6 ayat ke-9 hingga ayat ke-13, doa Bapa kami, ataupun dalam Inggris The Lord's Prayer. Kerana itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah contoh sebuah doa yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita lihat di Malaysia ini, apapun aliran yang mengakui Tuhan Yesus, baik mereka Methodist, Anglican, Catholic, BMM Sarawak, semua orang mengetahui doa ini. Mereka mengucapkan doa ini di dalam berbagai bahasa. Yang Cina mengatakan, saya tak tahu bahasa Cina. Mungkin India juga saya tidak tahu. Tapi dalam bahasa Melayu saya boleh katakan, Dhamma melawan Indonesia, kebilangan negara, Bapa berikan nyadin mana-mana, sukanau watanan sama Indonesia, tidak melakukan walau maaf dosa sama dosa mudah. Mungkin saudara-saudara kita tidak paham bahasa, tapi saya dekat itu ke atas ke kita. Saya berdoa itu kepada Allah Bapa di surga. Tidak perlu tahu, cuma saya satu-satunya macam melanau ya. Oke, kita contoh untuk apa kami itu tadi. Kita boleh maksud saya boleh masing-masing berada dalam bahasa dunia, bahasa Jawa, apapun bahasa yang kita selesa. Itu yang kita serang di Makrok kita Sarawak ini kan berbagai suku bangsa. Ada 30 suku bangsa di Sarawak ini. Ya, sihat satu kan? Oke, dengan agak oke. Thank you. Oke, Yesus ini memberi satu contoh doa Bapa kami. Diperhatikan di ayat 6-10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Saya mengambil satu ayat ini. Ini adalah doa dari Yesus sendiri. Saudara-saudari, kita sering berdoa, seberapa persoalannya, seberapa kerapkah kita berdoa untuk kepentingan kerajaan Allah. Seberapa kerap kita berdoa untuk kerajaan Tuhan. Seberapa kerap kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pertanyaan, seberapa kerapkah kita berdoa untuk pemberitaan Injil? Semua ini adalah atas urusan kerajaan Allah. Yesus sendiri mengajar, yang pertama-tama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bukan kehendak kita yang terjadi, kehendak Allah yang diletakkan di tempat yang teratas,
bukan keinginan kita secara pribadi, bukan keperluan kita secara pribadi yang diutamakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita banyak berdoa untuk kepentingan diri kita saja, keperluan sendiri saja, Tuhan tak cukup makan hari ini. Tuhan, saya mau istri saya. Tuhan, saya Tuhan, ya Pak, siap kejaksaan, ya baik ya. Itu merupakan seperti ego, hanya atas sebab keinginan pribadi, hanya sebab motivasi sendiri. Tetapi Tuhan Yesus itu telah mengajarkan doa ini yang terutama adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Yang terutama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, mari banyak hal yang kita pelajari daripada doa Bapa kami ini. Yang tadi bukan kepentingan diri kita sendiri untuk berdoa. Kalau kita lihat juga di ayat seterusnya, bila kami hari ini makanan kami secukupnya, ya itu adalah keperluan secara jasmani. Kalau kita dapat kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak habis beras, tidak keselamasan. Tuhan akan menyediakan makanan kita secukupnya hari ini, bukan esok hari ini, secukupnya, tidak lebih, tidak kurang beras itu. Cukup Tuhan untuk kita mesti percaya itu. Tetapi dilihat juga dikatakan di sana, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu secara rohani. Ya, ampuni saya yang bersalah itu bersalah. Itu permintaan kita kepada Allah Bapa di surga. Agar secara jasmani juga kita dipenuhi, secara rohani juga kita dipenuhi, bukan keinginan-keinginan, tetapi keperluan-keperluan. Itu yang diajar oleh Yesus dalam satu contoh sebuah doa yang terdapat di Matius pasal 6. Nah, kita akan itu dua perkara pertama. Yang pertama tadi kita telah belajar apakah ajaran atau teladan yang Yesus berikan berkenaan hal berdoa. Yang pertama tadi Yesus tadi mengkritik motivasi berdoa yang salah. Yang kedua, Yesus melakukan Yesus memberi contoh sebuah doa kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga, tidak kurang pentingnya, Yesus sendiri dia melakukan apa yang diajarnya tentang berdoa ini. Kalau kita lihat di Injil Markus pasal 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saat diutus oleh Allah Bapa ke bumi, Tuhan Yesus ini dia sangat sibuk. Dia sangat sibuk dengan pelayanannya, pekerjaan untuk kerajaan Allah. Sebagai manusia, Tuhan sebagai Allah yang sebagai Tuhan kita yang berinkarnasi sebagai manusia, dia mempunyai pelayanan seperti menyembuhkan orang-orang yang sakit, memerintahkan pembebasan bagi orang yang terbelenggu, membebaskan orang yang terpenjara, kegelapan, banyak lagi pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Dia sepertinya bekerja dari awal pagi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Yesus ingin melakukan pelayanan. Meskipun di dalam kerja kerasnya dia selama dia berada di bumi ini bukan bermakna Tuhan Yesus ini tidak pernah rest, tidak pernah berhenti berehat. Tuhan Yesus juga manusia, dia boleh letih, dia boleh haus. Di saat ketika dalam keadaan manusia sepenuhnya, inilah Tuhan Yesus memerlukan istirahat. Dan di waktu istirahat inilah dia berdoa